Oke, mohon izin Bapak. Untuk pertanyaan media yang pertama dari Detik. 1. Kapan rencana pendeportasian keempat WNA yang sudah diserahkan kemarin, Pak? Untuk pendeportasian tentunya menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kanwil dan kantor imigrasi Ngurah Rai. Jadi kita tunggu dulu hasilnya seperti apa nanti, apakah bisa dalam waktu dekat atau memang segera kita deportasi dari Bali. Terus pertanyaan kedua, apa langkah Kemenkumham Bali terkait 2 WNA yang masih buron, Pak? Sebenarnya yang buron masih ada lebih dari 2. Jadi langkah-langkahnya tentunya melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan juga memeriksa yang sudah tertangkap ini untuk mengetahui informasi di mana keberadaan temannya. Karena ini kan yang sudah tertangkap ini pasti mereka punya informasi, karena pada saat melakukan penganiayaan tersebut mereka bersama-sama dengan teman yang masih buron ini. Yang ketiga, apakah pendeportasian keempat WNA yang sudah diserahkan menunggu 2 pelaku lainnya ditangkap atau seperti apa, Pak? Kita lihat nanti dari hasil pemeriksaan. Kalau memang bisa kita deportasi secara terpisah, ya dilakukan secara terpisah. Tapi kalau memang memungkinkan untuk menunggu ditangkap, ya bisa saja kita tunggu. Karena kalau tidak tertangkap, nggak mungkin yang sudah ditahan sekarang ini tidak dideportasi. Siap. Terkait dengan izin tinggal warga negara tersebut, visa apa yang digunakan keempatnya dan sudah berapa lama tinggal di Bali? Mengingat WNA inisial TA merupakan pelatih yoga dan WNA inisial ZU memiliki bisnis sewa motor. Mengingat pasal yang dijerat pasal 75 saja, apakah pertimbangan Kemenkumham dalam penerapan pasal tersebut jika dikaitkan dengan visa dan kegiatannya selama di Bali, Pak? Ya, visa yang masing-masing mereka miliki adalah ada yang visa kunjungan, ada juga yang visa kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Terkait dengan kegiatan-kegiatan mereka di Indonesia, ada juga yang memang tidak sesuai dengan izin kunjungannya, sehingga ini sudah bisa dimasukkan atau masuk dalam unsur pasal 75 Undang-Undang Imigrasi, sehingga mereka kita tahan. Baik, Pak. Yang pertanyaan yang kedua, setelah dilimpahkan ke Kemenkumham, Pak, sampai saat ini sejauh mana perkembangan penanganan kasusnya, Pak? Ya, sekarang ini dalam masa pemeriksaan, tapi kita masih akan kembangkan lagi karena kita lihat dari hasil pemeriksaan tersebut mereka masih ada yang sepertinya disembunyikan. Kita akan tetap mencari tahu sejauh mana sebenarnya keterlibatan dari masing-masing mereka ini akan kasus pengeroyokan tersebut. Berarti belum ditetapkan untuk dideportasi atau belum, Pak, ya, Pak? Ya, nanti soal pendeportasian adalah tentunya sesuai dengan hasil dari pemeriksaan. Tapi sekarang ini boleh dikatakan bahwa sebagian bukti-bukti tersebut sudah kita dapatkan, sehingga ya bisa saja kita deportasi karena sudah menyalahi ketentuan atau peraturan yang ada. Contohnya ketika mereka mengganggu atau patut diduga membahayakan atau mengganggu ketertiban masyarakat, itu sudah layak untuk dideportasi, tapi tentunya melalui pemeriksaan nantinya. Terkait dengan PCR kemarin, Pak, yang ada di Kanwil Kemenkumham Bali, langkah-langkah apa saja yang telah diambil dari kantor, Pak? Ya, tentunya setelah dilakukan PCR kepada semua pegawai, kita mengetahui jumlah yang terpapar itu sekitar 31 orang. Tapi kabar baiknya bahwa 16 di antara mereka sudah sembuh. Langkah-langkah tentunya tetap melakukan mengefektifkan protokol kesehatan dan juga melakukan pembersihan terhadap kantor ini, melakukan penghentian sementara aktivitas di kantor selama 3 hari mulai hari ini sampai hari Rabu. Dan juga mereka yang terpapar COVID kita suruh isolasi mandiri di rumah, dan juga tracing tetap dilakukan yang bagi mereka yang kontak erat, sehingga pelaksanaan PCR ini lebih efektif, dan juga dalam waktu dekat kita akan melakukan vaksin kepada seluruh pegawai.